Pernahkah kamu merasa bahwa kehadiranmu mulai mengusik orang-orang di sekitarmu? Bahwa langkah-langkahmu menuju kesuksesan justru menghadirkan diam-diam yang lebih lantang dari sorakan? Bahwa semakin kamu maju, semakin banyak yang memilih menghilang, menjauh, atau bahkan memblokirmu? Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda. Tanda bahwa kamu tidak lagi hanya sekadar eksis. Kamu telah menjadi kekuatan yang mengganggu keseimbangan mereka. Keberhasilanmu adalah cermin yang mereka hindari. Setiap pencapaianmu adalah pengingat akan langkah-langkah yang mereka tunda. Setiap keberanianmu adalah tamparan bagi ketakutan mereka sendiri. Mereka tidak bisa mengatakannya dengan jujur, tetapi tindakan mereka berbicara lebih keras dari 1000 kata. Mereka mulai menghindar. Mereka mulai berbisik di belakang punggungmu. Mereka mulai meremehkanmu dengan nada sinis yang dibalut kepura-puraan. Dan ketika semua itu tidak cukup, mereka mengambil langkah terakhir. Menghapusmu dari pandangan mereka, seolah-olah itu bisa menghapus realitas bahwa kamu terus naik ke puncak yang lebih tinggi. Namun, dengarkan ini baik-baik. Blokir mereka bukan penghalang, itu adalah validasi. Setiap orang yang memilih untuk memutuskan akses terhadapmu bukanlah sebuah kehilangan, tetapi sebuah bukti bahwa kamu telah menyentuh sesuatu yang terlalu dalam bagi mereka untuk dihadapi. Mereka tidak memblokirmu karena kamu salah. Mereka memblokirmu karena kamu benar. Jadi, jangan berhenti. Jangan menyesuaikan cahaya dirimu agar nyaman bagi mereka yang takut bersinar. Jangan menahan langkah hanya karena mereka memilih untuk diam di tempat. Kamu tidak bisa menenangkan gelombang dengan mengecilkan ombakmu sendiri. Kamu tidak bisa mengurangi intensitasmu hanya demi mereka yang lebih suka redup dalam bayang-bayang. Maka inilah waktunya untuk berdiri tegak. Untuk menerima setiap reaksi sebagai bukti bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar. Untuk terus maju, terus bertumbuh, terus menginspirasi. Dan jika kamu merasa bahwa pesan ini berbicara langsung kepadamu, bahwa setiap kata ini adalah pantulan dari perjalananmu sendiri, maka lakukan satu hal sederhana. Berikan tanda kepada semesta bahwa kamu siap. Tekan tombol suka, tekan tombol berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat bahwa kamu menerima pesan ini sepenuhnya. Karena perjalanan ini belum selesai. Cahaya yang kamu bawa terlalu terang untuk diredam. Energi yang kamu bawa terlalu kuat untuk diabaikan. Dan dunia akan terus memperhatikan, entah mereka mau mengakuinya atau tidak. Maka, teruslah berjalan. Karena mereka bisa memblokirmu, tetapi mereka tidak bisa menghapus kenyataan bahwa kamu tetap bersinar. Bagian 1. Kesuksesanmu mengganggu rasa nyaman mereka. Ada satu hal yang sering kali kita lupakan saat kita mulai naik ke tingkat yang lebih tinggi dalam hidup. Tidak semua orang akan ikut bersorak untuk kita. Tidak semua orang akan berdiri di tepi jalan sambil bertepuk tangan melihat langkah kita menuju kejayaan. Tidak semua orang akan merasa bangga melihat kita berubah, berkembang, dan menjadi lebih baik. Sebaliknya, ada yang akan merasa terganggu, ada yang akan merasa terusik, ada yang akan melihat keberhasilan kita bukan sebagai inspirasi, tetapi sebagai ancaman. Mengapa? Karena setiap langkah maju yang kita ambil menjadi refleksi dari langkah yang mereka tunda. Setiap pencapaian yang kita raih menjadi pengingat akan kesempatan yang mereka sia-siakan. Bukan karena mereka membenci kita, bukan karena mereka ingin kita jatuh, tetapi karena melihat kita naik mengharuskan mereka menghadapi satu pertanyaan yang tidak nyaman. Mengapa aku tidak bisa seperti itu? Ketika zona nyaman menjadi belenggu, banyak orang hidup dalam zona nyaman yang mereka ciptakan sendiri. Mereka membangun dinding-dinding tak terlihat, batasan-batasan yang mereka yakini sebagai kenyataan. Mereka berkata, "Aku tidak bisa lebih sukses
karena aku tidak punya kesempatan, atau aku tidak bisa berkembang karena keadaan tidak mendukung. Mereka telah menciptakan alasan-alasan yang membuat mereka merasa aman. Tapi kemudian datang seseorang seperti kita, seseorang yang berasal dari tempat yang sama, menghadapi rintangan yang sama, tetapi memilih untuk tetap melangkah maju. Keberadaan kita mengguncang dunia mereka. Kita membuktikan bahwa alasan-alasan mereka tidak benar-benar nyata, hanya sebuah kenyamanan yang mereka genggam erat agar tidak perlu menghadapi ketakutan mereka sendiri. Kita membuktikan bahwa bukan lingkungan yang membatasi mereka, tetapi diri mereka sendiri. Dan bagi banyak orang, menerima kenyataan itu terlalu berat. Maka, alih-alih mengakui bahwa mereka juga bisa berubah, jika mereka mau, mereka memilih jalan yang lebih mudah. Mereka menjauh, mereka menghindari, mereka menutup mata, mereka memblokir kita, baik di dunia nyata maupun di dunia digital, seolah-olah itu bisa menghapus keberadaan kita dari realitas mereka. Ketika hadirnya kita membuka luka lama, kesuksesan kita bukan hanya sekadar perjalanan pribadi. Itu adalah sebuah gelombang yang menyentuh lebih dari yang kita sadari. Ketika kita berubah, lingkungan kita ikut berubah. Ketika kita berkembang, orang-orang di sekitar kita dipaksa untuk bertanya pada diri mereka sendiri, apakah aku juga bisa? Dan bagi mereka yang telah lama membiarkan mimpinya tertidur, pertanyaan itu bisa terasa seperti luka lama yang kembali terbuka. Mereka tidak ingin melihat seseorang yang dulu berjalan bersama mereka, kini telah melesat jauh di depan. Mereka tidak ingin mengakui bahwa perbedaan antara kita dan mereka bukanlah keberuntungan, bukan juga nasib, tetapi keberanian untuk terus bergerak maju meskipun sulit. Mereka lebih memilih untuk tetap diam, untuk tetap berada di tempat yang aman, untuk terus berkata, "Aku akan berubah suatu hari nanti." Meskipun mereka tahu di dalam hati bahwa suatu hari itu mungkin tidak akan pernah datang. Kesuksesan itu cahaya dan tidak semua orang siap untuk silau. Bayangkan sebuah ruangan yang gelap selama bertahun-tahun. Ruangan itu sunyi, tenang, dan penuh dengan kenyamanan yang menyesatkan. Lalu, tiba-tiba ada seseorang yang menyalakan lampu di tengah ruangan itu. Apa yang akan terjadi? Mereka yang siap melihat dunia dengan lebih jelas akan menyambut cahaya itu dengan sukacita. Tetapi mereka yang sudah terlalu lama hidup dalam kegelapan akan menutup mata mereka, merasa silau, merasa terganggu, merasa tidak nyaman. Dan disinilah letak masalahnya. Kita adalah cahaya itu. Keberhasilan kita adalah cahaya yang tiba-tiba menerangi ruangan mereka. Dan tidak semua orang siap untuk melihat kenyataan dengan jelas. Tidak semua orang siap untuk meninggalkan kenyamanan kegelapan dan berani melangkah menuju cahaya yang baru. Maka, apa yang mereka lakukan? Mereka memilih untuk menutup mata. Mereka memilih untuk menjauh. Mereka memilih untuk menghindari cahaya kita, bukan karena mereka membenci kita, tetapi karena mereka belum siap untuk menghadapi diri mereka sendiri. Jangan meredupkan cahayamu hanya untuk membuat mereka nyaman. Dengar ini baik-baik, tugasmu bukan untuk membuat orang lain nyaman. Tugasmu bukan untuk mengecilkan dirimu, hanya agar mereka tidak merasa tersaingi. Tugasmu bukan untuk mengurangi intensitas cahayamu, hanya agar mereka bisa tetap berada dalam kegelapan tanpa merasa terganggu. Tugasmu adalah untuk terus bersinar, untuk terus berjalan maju, untuk terus mencapai hal-hal yang lebih besar. Karena pada akhirnya, mereka yang benar-benar siap untuk bertumbuh akan melihat cahayamu bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai inspirasi. Mereka yang memiliki keberanian akan mendekat, bertanya, belajar, dan ikut bertumbuh bersamamu. Tetapi mereka yang memilih untuk tetap dalam kegelapan akan terus menghindar. Dan itu bukan tanggung jawabmu. Itu adalah keputusan mereka sendiri. Jadi, tetaplah bersinar, tetaplah melangkah,
karena mereka bisa memblokirmu, tetapi mereka tidak akan pernah bisa menghapus kenyataan bahwa kamu tetap bersinar. Bagian 2. Mereka tidak bisa menghadapi refleksi diri. Bayangkan sebuah cermin, benda sederhana yang hanya memantulkan apa adanya. Tidak menipu, tidak mengubah, hanya menampilkan kebenaran. Namun, kenyataannya, tidak semua orang berani menatap ke dalam cermin. Tidak semua orang siap menghadapi bayangan mereka sendiri. Kesuksesanmu adalah cermin itu. Setiap langkah maju yang kamu ambil, setiap pencapaian yang kamu raih, setiap impian yang kamu wujudkan menjadi pantulan bagi mereka. Bukan hanya tentang dirimu, tetapi tentang diri mereka sendiri. Mereka melihatmu bukan hanya sebagai orang yang sukses, tetapi sebagai bukti nyata bahwa mereka juga bisa. Dan justru itulah yang paling menyakitkan bagi mereka. Karena jika kamu bisa, berarti mereka juga memiliki kemungkinan yang sama. Jika kamu berhasil, berarti mereka juga bisa, jika saja mereka mau mencoba. Namun, kenyataan itu terlalu berat untuk diterima. Lebih mudah bagi mereka untuk mencari alasan. Lebih mudah bagi mereka untuk mengatakan bahwa kamu hanya beruntung, bahwa kamu punya kesempatan yang mereka tidak miliki, bahwa hidup berpihak padamu lebih dari yang pernah berpihak pada mereka. Mereka tidak membencimu. Mereka membenci refleksi diri yang kamu ciptakan di dalam mereka. Kesuksesanmu memaksa mereka untuk bertanya, "Kenapa aku tidak bisa?" Pernahkah kamu melihat seseorang yang dulu bersamamu, tumbuh bersamamu, bermimpi bersamamu, tetapi kini memilih untuk diam, memilih untuk menjauh, memilih untuk menghapus kehadiranmu dari dunia mereka? Bukan karena mereka kehilangan rasa peduli, bukan karena mereka tidak ingin melihatmu bahagia, tetapi karena melihatmu sukses membuat mereka harus bertanya pada diri sendiri, "Kenapa bukan aku? Kenapa aku masih di tempat yang sama? Kenapa aku tidak mengambil langkah yang sama?" Dan pertanyaan-pertanyaan itu menyakitkan, karena jawabannya tidak bisa ditemukan di luar sana. Jawabannya tidak ada di nasib, tidak ada di keberuntungan, tidak ada di dunia luar. Jawabannya ada di dalam diri mereka sendiri. Mereka sadar bahwa selama ini mereka lebih banyak menunda daripada melangkah. Mereka sadar bahwa mereka lebih banyak mengeluh daripada berusaha. Mereka sadar bahwa mereka lebih banyak takut daripada berani mencoba. Dan saat kesadaran itu datang, hanya ada dua pilihan: menghadapinya dan berubah, atau lari darinya dan bersembunyi. Sebagian orang akan memilih untuk menghadapi. Mereka akan melihat keberhasilanmu sebagai inspirasi, sebagai dorongan untuk bangkit, sebagai bukti bahwa mereka juga bisa. Tetapi sebagian yang lain, mereka akan memilih untuk lari. Mereka akan memilih untuk menutup mata, menghindari semua yang mengingatkan mereka pada potensi yang tidak mereka gunakan. Dan itu berarti mereka harus menghindar darimu. Mereka tidak memblokirmu karena kamu melakukan kesalahan. Mereka memblokirmu karena mereka tidak bisa menghadapi refleksi diri yang kamu ciptakan dalam hidup mereka. Ketakutan terbesar bukan gagal, tapi menyadari bahwa mereka tidak pernah benar-benar mencoba. Banyak orang mengira bahwa ketakutan terbesar manusia adalah kegagalan. Tetapi bukan. Ketakutan terbesar bukanlah gagal. Ketakutan terbesar adalah menyadari bahwa mereka tidak pernah benar-benar mencoba. Gagal masih lebih baik daripada tidak pernah berani melangkah sama sekali. Karena orang yang gagal tahu bahwa setidaknya mereka sudah mencoba, bahwa mereka sudah memberi diri mereka kesempatan untuk belajar, bahwa mereka telah merasakan prosesnya. Tetapi mereka yang tidak pernah mencoba, mereka tidak punya apa-apa selain penyesalan. Dan itulah yang paling menakutkan. Ketika mereka melihatmu berhasil, itu bukan sekadar melihat kesuksesanmu. Itu adalah melihat bukti nyata bahwa mereka juga bisa, jika saja mereka berani mencoba. Dan itu menakutkan, karena itu berarti mereka harus mengakui sesuatu yang selama ini mereka hindari, bahwa mereka sendiri yang memilih untuk tidak bergerak.
Dan bagi sebagian orang, lebih mudah untuk menyalahkan keadaan daripada mengakui bahwa mereka sendiri yang menunda langkah mereka. Lebih mudahlah untuk mengatakan bahwa sukses hanya untuk orang-orang tertentu daripada menerima bahwa mereka sebenarnya punya kesempatan yang sama. Lebih mudah untuk memblokir orang yang mengingatkan mereka akan kenyataan ini daripada menghadapi diri mereka sendiri di cermin dan berkata, "Aku bisa lebih dari ini." Refleksi itu menyakitkan, tapi juga membebaskan. Kamu tahu mengapa hanya sedikit orang yang benar-benar sukses? Bukan karena dunia ini tidak memberi cukup kesempatan. Bukan karena kesuksesan hanya milik mereka yang lahir dalam keadaan tertentu. Tetapi karena hanya sedikit orang yang cukup berani untuk menghadapi diri mereka sendiri. Hanya sedikit orang yang bersedia melihat ke dalam diri mereka, menerima kekurangan mereka, dan berkata, "Aku harus berubah." Hanya sedikit orang yang cukup berani untuk menerima bahwa selama ini mereka telah membatasi diri mereka sendiri. Tetapi mereka yang berani, mereka yang bersedia menghadapi refleksi diri mereka sendiri, mengakui kelemahan mereka, dan bertekad untuk memperbaikinya, merekalah yang akan naik ke puncak. Jadi, jangan pernah merasa bersalah ketika ada orang-orang yang menjauh darimu. Jangan pernah berpikir bahwa kamu harus mengecilkan impianmu hanya agar mereka tetap nyaman. Jangan pernah menyesuaikan cahaya dirimu hanya karena mereka belum siap untuk menghadapi refleksi yang kamu hadirkan dalam hidup mereka. Tugasmu bukan untuk menyenangkan semua orang. Tugasmu bukan untuk memastikan mereka tidak merasa tertinggal. Tugasmu adalah untuk terus berjalan maju, terus bertumbuh. Terus menjadi bukti bahwa perubahan itu mungkin. Dan bagi mereka yang benar-benar ingin melihat, yang benar-benar ingin tumbuh, yang benar-benar ingin berubah, suatu hari nanti, mereka akan kembali. Bukan sebagai orang yang iri, bukan sebagai orang yang menghindar, tetapi sebagai seseorang yang akhirnya siap menghadapi refleksi diri mereka sendiri. Jadi, tetaplah bersinar, tetaplah maju, karena kamu bukan sekadar cermin. Kamu adalah bukti bahwa kebangkitan itu nyata. Bagian 3. Mereka tidak suka jika kamu berhasil tanpa persetujuan mereka. Dalam dunia ini, ada orang-orang yang diam-diam ingin menjadi hakim atas perjalanan hidup orang lain. Mereka ingin merasa bahwa tanpa mereka, kamu tidak bisa melangkah jauh. Mereka ingin berpikir bahwa keberhasilanmu bergantung pada dukungan dan restu mereka. Tapi kemudian, sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Kamu melangkah tanpa izin mereka. Kamu berhasil tanpa validasi mereka. Kamu tumbuh, berkembang, dan melampaui batas yang mereka pikir tidak bisa kamu tembus. Dan itu membuat mereka gelisah. Bukan karena mereka benar-benar ingin melihatmu gagal. Bukan karena mereka membencimu secara langsung. Tetapi karena keberhasilanmu tidak sesuai dengan skenario yang mereka tulis di dalam kepala mereka. Mereka mengira bahwa jika suatu hari kamu sukses, itu karena mereka yang membantumu. Mereka yang memberimu arahan. Mereka yang menjadi tokoh utama dalam perjalananmu. Tapi kenyataan berkata lain, kamu berhasil dengan caramu sendiri, tanpa mereka. Dan disitulah ego mereka mulai terguncang. Ketika mereka terbiasa menjadi yang paling tinggi, ada orang-orang yang membangun identitas mereka di atas perasaan superioritas. Mereka ingin selalu menjadi yang lebih tahu, lebih sukses, lebih berpengaruh. Mereka ingin merasa bahwa mereka adalah pemimpin dan orang lain hanya pengikut. Mereka ingin menjadi sumber jawaban dan yang lain hanya pencari. Tapi bagaimana jika tiba-tiba seseorang yang mereka anggap di bawah mereka mulai naik ke atas? Bagaimana jika seseorang yang dulunya dianggap biasa saja kini mulai bersinar lebih terang? Bagaimana jika kamu, yang dulu mereka pikir hanya seorang pengikut, kini menjadi pemimpin dalam duniamu sendiri? Ketika hal itu terjadi, posisi mereka terguncang, mereka kehilangan perasaan dominasi, mereka merasa kehilangan kendali,
dan ego mereka tidak bisa menerimanya. Maka, daripada ikut merayakan keberhasilanmu, mereka lebih memilih untuk mengecilkannya. Mereka berkata, "Ah, itu hanya kebetulan." Atau, "Suksesnya belum seberapa, masih banyak yang lebih hebat." Atau lebih buruk lagi, mereka berpura-pura bahwa keberhasilanmu tidak ada. Mereka berhenti-henti berbicara tentangmu. Mereka berhenti mendukungmu. Mereka bahkan memilih untuk menghapusmu dari hidup mereka, karena lebih mudah melakukan itu daripada mengakui bahwa mereka tidak lagi bisa memegang kendali atas cerita hidupmu. Suksesmu membuat mereka kehilangan peran dalam hidupmu. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka tidak benar-benar ingin membantu. Mereka tidak benar-benar ingin melihatmu sukses. Yang mereka inginkan adalah perasaan bahwa mereka memiliki peran dalam kesuksesanmu. Mereka ingin merasa bahwa tanpa mereka, kamu tidak akan bisa sejauh ini. Mereka ingin merasa bahwa keberhasilanmu adalah hasil dari nasihat mereka, bantuan mereka, koneksi mereka. Tapi ketika kamu mulai melangkah sendiri, tanpa meminta bantuan mereka, tanpa bergantung pada persetujuan mereka, tiba-tiba mereka merasa kehilangan peran. Dan bagi sebagian orang, itu adalah pukulan yang menyakitkan. Mereka bertanya dalam hati, "Kalau dia bisa sukses tanpa aku, lalu apa gunanya aku dalam hidupnya?" Bukannya berbahagia karena kamu berhasil, mereka justru merasa tersisih. Mereka merasa tidak lagi relevan, dan itu lebih menyakitkan bagi mereka daripada jika kamu benar-benar gagal. Maka, mereka lebih memilih untuk mengecilkan pencapaianmu. Mereka lebih memilih untuk mencari kesalahan dalam keberhasilanmu. Mereka lebih memilih untuk mengatakan bahwa kamu hanya beruntung, bukan benar-benar bekerja keras. Semua itu bukan karena kamu melakukan kesalahan, tetapi karena kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak memerlukan mereka untuk menang. Jangan berhenti hanya karena mereka tidak mengakui. Ada satu pelajaran penting yang harus kamu ingat. Pengakuan dari orang lain bukanlah bahan bakar kesuksesanmu. Kamu tidak membutuhkan tepuk tangan mereka untuk terus berjalan. Kamu tidak membutuhkan validasi mereka untuk tetap percaya diri. Kamu tidak membutuhkan persetujuan mereka untuk terus berkembang. Karena sukses sejati tidak datang dari pengakuan. Sukses sejati datang dari dalam diri, dari kerja keras, dari ketekunan, dari keberanian untuk terus maju meskipun tidak ada yang melihat. Mereka bisa saja berpura-pura bahwa keberhasilanmu tidak ada. Mereka bisa saja tidak mengakui pencapaianmu. Mereka bisa saja bahkan memblokirmu dari hidup mereka. Tapi yang tidak bisa mereka lakukan adalah mengubah kenyataan. Kamu tetap sukses. Kamu tetap berkembang. Kamu tetap melangkah maju. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka bukanlah melihatmu gagal, tetapi melihatmu tetap menang, meskipun tanpa dukungan mereka. Tetaplah melangkah, dengan atau tanpa mereka. Jangan buang waktumu menunggu pengakuan dari mereka yang tidak ingin melihatmu berhasil. Jangan sia-siakan energimu mencoba meyakinkan mereka bahwa kamu layak mendapatkan apa yang kamu raih. Mereka yang benar-benar peduli akan mendukungmu, bahkan jika mereka tidak berperan dalam perjalananmu. Mereka yang benar-benar tulus akan tetap ada di sisimu, bahkan jika kamu tidak memerlukan bantuan mereka. Dan mereka yang menjauh, yang menghapusmu, yang meremehkanmu, mereka bukan bagian dari kisah yang harus kamu pertahankan, karena yang sejati akan bertahan, yang palsu akan menghilang. Jadi, teruslah melangkah, teruslah berkembang. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa bahwa kamu harus meminta izin untuk menjadi hebat. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa bahwa kamu harus mendapatkan validasi sebelum melangkah ke puncak. Karena kamu tidak butuh izin untuk bersinar. Kamu tidak butuh persetujuan untuk berkembang. Kamu tidak butuh mereka untuk terus menang. Dan jika keberhasilanmu mengganggu mereka, itu bukan urusanmu. Itu adalah pertempuran yang harus mereka hadapi sendiri. Maka, tetaplah melangkah
dengan atau tanpa mereka, kamu tetap akan sampai di tujuanmu. Bagian 4. Mereka tidak mau mengakui bahwa kamu adalah bukti bahwa mereka bisa, tapi tidak mau. Dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang memiliki impian, tetapi tidak semua orang berani mengejarnya. Banyak yang mengatakan bahwa mereka ingin sukses, ingin hidup lebih baik, ingin melampaui batas yang ada, tetapi hanya sedikit yang benar-benar berani bertindak. Lalu muncullah kamu. Seseorang yang dulu mereka kenal sebagai orang biasa saja. Seseorang yang memiliki keterbatasan yang sama, tantangan yang serupa, tetapi memilih jalan yang berbeda. Mereka melihatmu berjuang. Mereka melihatmu jatuh dan bangkit lagi. Mereka melihatmu mengambil risiko yang mereka hindari. Dan akhirnya, mereka melihatmu berhasil. Dan itu menyakitkan. Bukan karena mereka tidak ingin kamu sukses, tetapi karena kesuksesanmu adalah bukti hidup bahwa mereka juga bisa jika saja mereka berani mencoba. Dan justru itulah yang tidak ingin mereka akui. Mereka hidup dengan alasan yang mereka buat sendiri. Ada orang-orang yang telah menghabiskan bertahun-tahun meyakinkan diri sendiri bahwa mereka tidak bisa sukses. Mereka berkata, "Aku tidak punya kesempatan." Mereka berkata, "Aku tidak punya dukungan." Mereka berkata, "Aku tidak memiliki keberuntungan seperti orang lain." Dan selama ini, alasan-alasan itu menjadi perisai yang melindungi mereka dari rasa bersalah. Itu menjadi penghiburan bagi mereka yang memilih untuk tetap diam di tempat, bagi mereka yang memilih untuk tidak mengambil langkah besar dalam hidupnya. Tetapi kemudian, kamu muncul sebagai bukti bahwa semua itu hanyalah kebohongan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka melihatmu datang dari tempat yang sama. Mereka melihatmu menghadapi kesulitan yang sama. Mereka melihatmu berjuang tanpa bantuan, tanpa dukungan, tanpa jaminan keberhasilan. Namun, kamu berhasil. Dan tiba-tiba, semua alasan yang selama ini mereka gunakan untuk membenarkan ketidakberanian mereka mulai runtuh. Karena kalau kamu bisa, berarti mereka juga bisa. Tapi mereka tidak mau menerima itu. Lebih mudah menghapusmu daripada mengakui kebenaran. Daripada menerima kenyataan bahwa mereka sebenarnya mampu, tetapi memilih untuk tidak bergerak, mereka lebih memilih untuk menyingkirkan bukti itu dari hadapan mereka. Mereka berhenti berbicara denganmu. Mereka menghapusmu dari daftar pertemanan mereka. Mereka memblokirmu dari media sosial mereka. Bukan karena mereka membencimu, tapi karena mereka tidak ingin diingatkan akan kegagalan mereka sendiri. Mereka pikir dengan menghapusmu dari pandangan mereka, mereka bisa kembali hidup dengan nyaman dalam kebohongan yang mereka ciptakan. Mereka pikir dengan menjauh darimu, mereka tidak perlu lagi menghadapi perasaan bersalah karena tidak pernah benar-benar mencoba. Tapi apa yang mereka tidak sadari adalah bahwa menghindari kenyataan tidak akan mengubah kenyataan itu sendiri. Mereka bisa memblokirmu, tetapi mereka tidak bisa memblokir kebenaran bahwa sukses itu mungkin. Mereka bisa menghapusmu dari hidup mereka, tetapi mereka tidak bisa menghapus perasaan dalam hati mereka bahwa mereka juga seingin mencapai sesuatu yang lebih besar. Mereka bisa menghindar, tetapi suara kecil di dalam diri mereka tetap akan bertanya, "Kenapa aku tidak bisa seperti dia?" Dan selama mereka belum berani menjawab pertanyaan itu dengan jujur, mereka akan terus berlari. Kesuksesan itu tidak mengenal siapa yang paling beruntung, tapi siapa yang paling berani. Banyak orang berpikir bahwa kesuksesan hanya datang kepada mereka yang memiliki latar belakang yang tepat, kesempatan yang besar, atau keberuntungan yang luar biasa. Tapi itu tidak benar. Kesuksesan tidak datang kepada mereka yang hanya menunggu keajaiban. Kesuksesan tidak peduli siapa yang lebih beruntung, siapa yang memiliki modal lebih banyak, atau siapa yang memiliki jaringan lebih luas. Kesuksesan hanya datang kepada mereka yang cukup berani untuk mengejarnya. Kepada mereka yang memilih untuk tidak hanya bermimpi, tetapi juga bertindak.
kepada mereka yang memilih untuk tidak hanya berbicara, tetapi juga berjuang, kepada mereka yang memilih untuk tidak hanya berharap, tetapi juga mengambil langkah nyata. Dan kamu adalah bukti hidup dari itu semua. Kamu bukan orang yang paling beruntung. Kamu bukan orang yang memiliki jalan yang paling mudah, tetapi kamu memilih untuk terus berjalan. Dan itulah yang membedakanmu dari mereka. Kamu tidak bertanggung jawab atas pilihan mereka. Dengar ini baik-baik. Kamu tidak bertanggung jawab atas hidup orang lain. Kamu tidak bertanggung jawab atas mereka yang memilih untuk tetap berada dalam zona nyaman mereka. Kamu tidak bertanggung jawab atas mereka yang lebih memilih untuk menyerah sebelum mencoba. Kamu tidak bertanggung jawab atas mereka yang lebih suka mencari alasan daripada mengambil tindakan. Tugasmu adalah untuk terus maju. Tugasmu adalah untuk terus tumbuh. Tugasmu adalah untuk terus menjadi bukti bahwa kesuksesan itu bukan soal kesempatan, tetapi soal keberanian. Dan jika ada orang-orang yang tidak bisa menerima kenyataan itu, jika ada orang-orang yang lebih memilih untuk menjauh daripada menghadapi refleksi diri mereka sendiri, itu bukan urusanmu. Mereka bisa lari darimu, tapi mereka tidak bisa lari dari kenyataan bahwa mereka juga punya pilihan untuk berubah. Mereka bisa menjauh darimu, tapi mereka tidak bisa menjauh dari perasaan bahwa mereka juga ingin sesuatu yang lebih besar. Mereka bisa menghindar sekarang, tapi suatu hari nanti, ketika mereka akhirnya siap menghadapi diri mereka sendiri, mereka akan mengerti. Dan ketika saat itu tiba, kamu akan tetap di sini, tidak sebagai seseorang yang mereka benci, tetapi sebagai seseorang yang menjadi bukti bahwa mereka juga bisa. Teruslah menjadi bukti hidup. Tidak semua orang akan siap menerima kenyataan bahwa mereka bisa sukses, tetapi memilih untuk tidak melakukannya. Tidak semua orang akan siap menghadapi refleksi diri yang kamu hadirkan dalam hidup mereka. Tapi itu bukan alasan bagimu untuk berhenti. Tetaplah menjadi bukti hidup bahwa segala sesuatu mungkin bagi mereka yang mau berjuang. Tetaplah menjadi bukti hidup bahwa tidak ada batasan selain yang kita ciptakan sendiri. Tetaplah menjadi bukti hidup bahwa tidak ada impian yang terlalu besar jika kita berani mengambil langkah pertama. Dan bagi mereka yang belum siap melihat itu sekarang, jangan khawatir. Karena suatu hari nanti, ketika mereka akhirnya berani menghadapi diri mereka sendiri, mereka akan melihat ke arahmu dan berkata, "Aku juga bisa." Dan saat itu tiba, kamu akan tahu bahwa segala perjalanan, segala usaha, segala pengorbanan, dan segala yang kamu lakukan tidak pernah sia-sia. Bagian 5. Mereka berusaha mengontrol narasi dalam hidup mereka. Setiap orang adalah penulis dalam hidupnya sendiri. Mereka menciptakan narasi, membangun kisah, dan menentukan peran yang ingin mereka mainkan. Namun, tidak semua orang mau menerima kenyataan bahwa ada bagian dari cerita mereka yang tidak bisa mereka kendalikan. Dan disitulah kamu menjadi masalah bagi mereka. Kamu adalah bab dalam buku kehidupan mereka yang tidak pernah mereka rencanakan. Kamu adalah perubahan dalam alur cerita mereka yang tidak mereka antisipasi. Kamu adalah bukti bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan skenario yang mereka ciptakan dalam kepala mereka. Mereka ingin berpikir bahwa merekalah tokoh utama. Mereka ingin merasa bahwa semua orang di sekitar mereka hanyalah pemeran pendukung. Mereka ingin percaya bahwa mereka selalu lebih unggul, lebih sukses, lebih terpandang. Tapi kemudian, sesuatu terjadi. Kamu naik level. Kamu berkembang. Kamu melampaui ekspektasi mereka. Kamu keluar dari peran yang mereka tetapkan untukmu. Dan itu membuat mereka panik. Bukan karena mereka membencimu. Bukan karena mereka benar-benar ingin kamu gagal. Tetapi karena keberhasilanmu mengguncang tatanan dunia yang telah mereka ciptakan di dalam pikiran mereka sendiri. Mereka melihatmu, dan tiba-tiba mereka harus menulis ulang naskah hidup mereka. Mereka melihatmu,
Dan tiba-tiba mereka tidak lagi menjadi pusat dari segala hal. Mereka melihatmu, dan tiba-tiba mereka harus menerima kenyataan bahwa mereka tidak bisa mengontrol perjalanan orang lain. Ketika mereka terbiasa menjadi yang paling unggul, ada orang-orang yang terbiasa menjadi yang paling berhasil di lingkarannya. Mereka terbiasa dipandang sebagai sumber inspirasi, tempat bertanya, dan acuan bagi orang-orang di sekitar mereka. Mereka menikmati peran sebagai pemimpin yang tidak tergantikan, sebagai orang yang selalu selangkah lebih maju dari yang lain. Tapi bagaimana jika tiba-tiba seseorang yang dulu mereka anggap sebagai pengikut justru melampaui mereka? Bagaimana jika seseorang yang dulu mereka bimbing kini justru menjadi lebih sukses? Mereka tidak bisa menerimanya, karena bagi mereka ini bukan sekadar soal kamu berhasil. Ini adalah soal bagaimana keberhasilanmu mengubah peran mereka dalam cerita yang mereka buat sendiri. Dulu mereka adalah mentor dan kamu adalah murid. Dulu mereka adalah yang paling dihormati dan kamu adalah yang belajar dari mereka. Dulu mereka adalah pusat dari semua perbincangan dan kamu hanyalah bagian kecil dari alur cerita. Tapi sekarang mereka melihatmu berdiri sejajar. Sekarang mereka melihat orang-orang mulai berbicara tentangmu. Sekarang mereka melihat bahwa kamu telah menciptakan cahaya sendiri, tanpa perlu bergantung pada mereka. Dan itu membuat mereka merasa kehilangan kendali. Mereka ingin mengatur bagaimana orang lain memandangmu. Mereka ingin memastikan bahwa mereka tetap menjadi pusat perhatian. Maka mereka mulai mengecilkan keberhasilanmu. Mereka mulai menyebarkan narasi bahwa suksesmu bukan sesuatu yang luar biasa. Mereka mulai mengatakan bahwa apa yang kamu capai hanya kebetulan, atau lebih buruk lagi, bahwa kamu hanya beruntung. Karena bagi mereka, lebih mudah menciptakan cerita yang baru daripada menerima kenyataan bahwa mereka tidak lagi menjadi tokoh utama. Ketika keberhasilanmu mengubah dinamika sosial, kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian pribadi. Kesuksesan juga mengubah dinamika sosial, mengguncang keseimbangan, dan menggeser posisi yang selama ini dianggap tetap. Mereka yang dulu merasa lebih unggul, kini harus menerima bahwa ada yang setara atau bahkan melampaui mereka. Mereka yang dulu terbiasa menjadi yang paling didengar, kini harus menerima bahwa suaramu mulai memiliki bobot yang sama. Dan tidak semua orang siap untuk perubahan itu. Ada yang akan merangkul keberhasilanmu dan ikut bertumbuh bersamamu. Tetapi ada juga yang akan berusaha mempertahankan posisi mereka dengan segala cara. Mereka akan berusaha menulis ulang cerita. Mereka akan mencoba mendikte bagaimana orang lain melihatmu. Mereka akan membuat narasi baru di mana mereka tetap yang lebih unggul dan kamu hanyalah bayangan dari kesuksesan mereka. Dan jika itu tidak berhasil, mereka akan memilih untuk menghapusmu sepenuhnya dari cerita mereka. Bukan karena kamu salah, bukan karena kamu jahat, tetapi karena mereka lebih memilih untuk tetap dalam cerita yang mereka ciptakan sendiri, daripada menerima kenyataan bahwa mereka tidak lagi menjadi pemeran utama. Biarkan mereka menulis cerita mereka, tapi jangan biarkan mereka menulis ceritamu. Kamu tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain melihatmu. Kamu tidak bisa mengontrol bagaimana mereka menceritakan perjalananmu. Kamu tidak bisa mengontrol apakah mereka akan mengakui keberhasilanmu atau tidak. Tapi yang bisa kamu lakukan adalah tetap berjalan. Kamu tidak butuh mereka untuk menulis ulang kisahmu. Kamu tidak butuh mereka untuk mengatur bagaimana orang lain memandangmu. Kamu tidak butuh validasi dari mereka untuk membuktikan bahwa kamu pantas mendapatkan apa yang telah kamu capai. Mereka bisa saja menutup mata terhadap keberhasilanmu. Mereka bisa saja menciptakan narasi bahwa suksesmu tidak berarti. Mereka bisa saja mencoba menghapusmu dari cerita yang mereka bangun. Tapi satu hal yang tidak bisa mereka lakukan adalah mengubah kenyataan. Kamu tetap sukses. Kamu tetap bertumbuh. Kamu tetap bergerak maju. Dan semakin keras mereka mencoba mengabaikanmu, semakin jelas bagi dunia bahwa kehadiranmu
tidak bisa dihapus begitu saja. Teruslah menulis kisahmu sendiri. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang akan mencoba mengontrol bagaimana kamu dipandang. Mereka akan mencoba menuliskan narasi tentangmu. Mereka akan mencoba mengatur bagaimana ceritamu berjalan. Tetapi hanya ada satu orang yang memiliki hak penuh atas kisah hidupmu. Dan itu adalah dirimu sendiri. Jadi, jangan biarkan mereka yang tidak bisa menerima perubahan mencoba menahan langkahmu. Jangan biarkan mereka yang tidak siap melihatmu bersinar mencoba mengecilkan cahayamu. Jangan biarkan mereka yang ingin tetap menjadi tokoh utama dalam cerita lama menghalangi perjalananmu menuju masa depan. Karena kamu bukan pemeran pendukung dalam hidup orang lain. Kamu bukan tokoh sampingan dalam skenario yang mereka tulis. Kamu adalah tokoh utama dalam kisah hidupmu sendiri. Dan semakin kamu melangkah, semakin kamu menulis kisahmu sendiri, semakin jelas bagi dunia bahwa kamu tidak bisa diabaikan. Mereka bisa mencoba mengontrol narasi. Mereka bisa mencoba menutup mata terhadap keberhasilanmu. Mereka bisa mencoba menghapus namamu dari cerita yang mereka bangun. Tapi mereka tidak bisa mengubah kenyataan bahwa kamu tetap ada, bahwa kamu tetap melangkah, bahwa kamu tetap bersinar. Dan pada akhirnya, cerita yang paling berharga adalah yang kamu tulis dengan tanganmu sendiri. Bagian 6. Pemblokiran bukan akhir, itu justru validasi. Mereka memblokirmu. Mereka menghapus namamu dari daftar pertemanan mereka. Mereka berpura-pura bahwa kamu tidak ada, bahwa kesuksesanmu tidak nyata, bahwa kehadiranmu tidak lagi relevan bagi mereka. Tapi apakah itu benar-benar berarti bahwa kamu kalah? Tidak, sama sekali tidak. Sebaliknya, itu adalah validasi. Bukan tanda bahwa kamu gagal, tapi bukti bahwa kamu telah menjadi seseorang yang tidak bisa lagi mereka abaikan. Karena orang tidak akan menghapus sesuatu yang tidak mengganggu mereka. Orang tidak akan memblokir sesuatu yang tidak mengusik hati mereka. Orang tidak akan menjauh dari sesuatu yang tidak membuat mereka berpikir tentang diri mereka sendiri. Jika mereka memblokirmu, itu berarti kamu telah mencapai sesuatu yang cukup besar untuk membuat mereka merasa terguncang. Jika mereka menghapusmu, itu berarti keberhasilanmu begitu nyata, hingga mereka tidak bisa menghadapinya. Jika mereka menjauh, itu berarti cahayamu terlalu terang bagi mereka yang belum siap meninggalkan kegelapan. Mereka pikir dengan memblokirmu, mereka bisa melarikan diri dari kenyataan. Tapi kenyataannya, mereka hanya menunjukkan bahwa kamu telah meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus begitu saja. Blokir bukan penghapusan, itu pengakuan. Mereka mungkin tidak akan pernah mengakuinya secara langsung. Mereka mungkin tidak akan pernah berkata kepadamu, "Aku iri dengan keberhasilanmu." Mereka mungkin tidak akan pernah berkata, "Aku ingin seperti kamu, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya." Tapi tindakan mereka lebih jujur daripada kata-kata mereka. Ketika mereka memilih untuk memblokirmu, itu bukan tentang dirimu. Itu tentang mereka, tentang ketidakmampuan mereka menghadapi refleksi diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa menerima bahwa mereka punya peluang yang sama, tapi mereka memilih untuk tidak mengambilnya. Mereka tidak bisa menerima bahwa mereka juga bisa sukses, tapi mereka terlalu takut untuk keluar dari zona nyaman mereka. Mereka tidak bisa menerima bahwa selama ini mereka menunda, sementara kamu terus melangkah maju tanpa ragu. Jadi, daripada menghadapi itu, mereka memilih jalan yang lebih mudah, menghapus kehadiranmu dari hidup mereka. Tapi ada satu hal yang mereka lupa, memblokirmu tidak akan mengubah kenyataan. Kamu tetap sukses, kamu tetap berkembang, kamu tetap melangkah maju. Dan semakin jauh kamu melangkah, semakin besar jejak yang kamu tinggalkan. Mereka mungkin telah menghapusmu dari media sosial mereka, tapi namamu tetap ada dalam pikiran mereka. Mereka mungkin tidak lagi berbicara denganmu,
tapi mereka tetap mendengar tentangmu dari orang lain. Mereka mungkin mencoba melupakanmu, tapi mereka tidak bisa menghapus inspirasi yang telah kamu tinggalkan dalam hidup mereka. Kamu bukan hanya seseorang yang mereka abaikan. Kamu adalah seseorang yang tidak bisa mereka hindari. Pemblokiran adalah pengakuan tanpa kata-kata. Pikirkan ini. Jika kamu benar-benar tidak berarti bagi mereka, mengapa mereka repot-repot memblokirmu? Jika kamu tidak berpengaruh dalam hidup mereka, mengapa mereka merasa perlu untuk menjauh? Jawabannya sederhana. Karena kamu memiliki dampak. Kamu bukan seseorang yang bisa diabaikan. Kamu bukan seseorang yang bisa diperlakukan seperti angin lalu. Kamu bukan seseorang yang bisa dianggap tidak ada. Keberhasilanmu telah menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka tolak. Kehadiranmu telah menjadi cermin yang terlalu jujur untuk mereka hadapi. Kesuksesanmu telah menjadi pengingat bahwa mereka juga bisa, jika saja mereka berani mengambil langkah yang sama. Tapi mereka belum siap untuk itu. Mereka belum siap untuk menghadapi diri mereka sendiri. Mereka belum siap untuk menerima bahwa mereka bisa lebih dari sekadar penonton dalam hidup mereka sendiri. Jadi, mereka melakukan satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan. Mereka memblokirmu. Bukan karena kamu salah, bukan karena kamu melakukan sesuatu yang buruk, tetapi karena keberadaanmu terlalu nyata bagi mereka yang belum siap menerima kenyataan. Dan jika itu terjadi kepadamu, anggap itu sebagai sebuah kehormatan. Karena kamu tidak akan pernah diblokir oleh seseorang yang tidak melihatmu sebagai ancaman. Kamu tidak akan pernah dihapus oleh seseorang yang tidak merasa bahwa keberhasilanmu mengganggu mereka. Kamu tidak akan pernah dijauhi oleh seseorang yang tidak merasa bahwa kamu telah mencapai sesuatu yang mereka impikan, tetapi belum berani mereka kejar. Teruslah melangkah. Biarkan mereka memblokirmu. Jadi, biarkan mereka memblokirmu. Biarkan mereka menghapusmu dari daftar teman mereka. Biarkan mereka berpura-pura bahwa kamu tidak ada. Karena semakin keras mereka mencoba menghindar, semakin besar bukti bahwa kamu sedang melakukan sesuatu yang benar. Dan pada akhirnya, pemblokiran mereka tidak akan mengubah takdirmu. Mereka bisa menghapusmu, tetapi mereka tidak bisa menghentikan perjalananmu. Mereka bisa mencoba menjauh darimu. Mereka bisa mencoba menolak kehadiranmu dalam hidup mereka. Tapi mereka tidak bisa menghapus kenyataan bahwa kamu ada. Mereka tidak bisa menghapus kenyataan bahwa kamu berkembang. Mereka tidak bisa menghapus kenyataan bahwa kamu sukses. Dan semakin keras mereka mencoba menghindar, semakin jelas bagi dunia bahwa kamu adalah seseorang yang tidak bisa diabaikan. Jadi, biarkan mereka memblokirmu. Biarkan mereka menjauh. Biarkan mereka berpura-pura bahwa kamu tidak ada. Karena yang sebenarnya terjadi adalah mereka hanya sedang menunda untuk menghadapi kenyataan yang sudah ada di depan mata mereka. Dan pada akhirnya, mereka bisa menghapus namamu dari daftar mereka. Tetapi mereka tidak akan pernah bisa menghapus jejak yang telah kamu tinggalkan dalam hidup mereka. Penutup, biarkan mereka pergi. Kamu tetap bersinar. Di dunia ini, tidak semua orang akan merayakan keberhasilanmu. Tidak semua orang akan bertepuk tangan saat kamu naik ke puncak yang lebih tinggi. Tidak semua orang akan ikut bahagia saat kamu akhirnya menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Beberapa akan mendukungmu. Beberapa akan diam-diam mengagumimu. Tetapi ada juga yang akan merasa terganggu, tersingkir, bahkan terluka oleh keberadaanmu. Bukan karena kamu salah, bukan karena kamu mengambil sesuatu dari mereka, tetapi karena kehadiranmu menjadi refleksi dari pilihan mereka sendiri. Mereka yang telah lama menunda mimpi mereka, mereka yang takut keluar dari zona nyaman, mereka yang lebih suka mencari alasan daripada mengambil langkah. Dan ketika mereka melihatmu melangkah tanpa ragu, berkembang tanpa menunggu, menang tanpa meminta izin, mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Mereka bisa saja mendukungmu. Mereka bisa saja ikut bertumbuh bersamamu.
Mereka bisa saja menjadikanmu inspirasi, tapi sebagian dari mereka memilih jalan yang berbeda. Mereka menjauh, mereka menghapusmu, mereka memblokirmu, seolah-olah menghapus kehadiranmu dari hidup mereka akan menghilangkan perasaan tidak nyaman yang mereka rasakan. Seolah-olah dengan menjauh darimu, mereka bisa menghindari pertanyaan yang selama ini mereka takutkan. Kenapa aku tidak bisa seperti dia? Tapi, dengarkan ini baik-baik. Itu bukan tanggung jawabmu. Bukan tugasmu untuk membuat mereka nyaman. Bukan tugasmu untuk mengecilkan impianmu hanya agar mereka tidak merasa tersaingi. Bukan tugasmu untuk menyesuaikan cahayamu hanya karena mereka belum siap untuk bersinar. Tugasmu hanyalah melanjutkan perjalananmu. Tetaplah melangkah, tetaplah tumbuh, tetaplah menjadi bukti bahwa siapapun yang berani mencoba, siapapun yang berani melangkah keluar dari zona nyaman, siapapun yang berani percaya pada dirinya sendiri, akan selalu menemukan jalannya menuju keberhasilan. Jangan khawatir tentang siapa yang pergi. Jangan pedulikan siapa yang memblokir. Jangan tangisi siapa yang memilih menjauh. Karena mereka yang benar-benar pantas berada di hidupmu, mereka yang benar-benar memiliki keberanian untuk berkembang, mereka yang benar-benar siap untuk bertumbuh bersama, akan selalu tetap tinggal. Dan mereka yang pergi, mereka bukan kehilanganmu. Mereka hanya sedang menunda untuk menghadapi refleksi diri mereka sendiri. Suatu hari nanti, mereka akan melihat kembali ke arahmu dan menyadari bahwa yang mereka hindari bukanlah dirimu, tetapi ketakutan mereka sendiri untuk berubah. Dan saat itu tiba, kamu masih akan berada di sini, bukan untuk menunggu mereka, tetapi untuk tetap bersinar, tetap melangkah, tetap menjadi bukti bahwa keberanian untuk maju adalah kunci dari segala impian. Jadi, biarkan mereka pergi. Kamu tetap bersinar.